bersyukur, kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang baik, bahkan telah mati menggantikan hidup kami, sehingga di hari Natal seperti ini kami boleh bersyukur kehadiran-Mu di tengah dunia memberi harapan bagi kami. Mari urapi semua kami Tuhan, yang hadir urapi juga hamba-Mu, sebab dia tidak bisa berkata-kata kalau Tuhan tidak mengurapi. Itu sebabnya umat-Mu juga tidak bisa mengerti tanpa urapan-Mu. Berbicaralah, kami mau mendengarkan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak-Ibu. Ya, oke. Kasih salam kanan kiri, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Kita bersyukur karena selamat datang juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah berkenan datang di Natal Jubilee Festival. Dan juga terima kasih untuk Pendeta Paul. Mana Pendeta Paul? Tuh, pendeta yang rendah hati sekali. Saudara, beliau bilang semua pendeta di Cilegon diundang, saya aja Pak yang tidak diundang. Terus saya bilang, oh iya, karena yang penerima tamunya Pak Paul. Terima kasih Pak Paul, sehingga ini orang Cilegon kalau diuyo-uyo kalau orang Jawa bilangnya, kalau dikejar-kejar ada tempat perlindungan kayak Gua Daud. Orang-orang Kristen di Cilegon kalau susah beribadah, saudara bisa datang ke tempat ini. Terbuka. Saya bawa outline, kalau saudara mau mencatat, saudara bisa dibagikan outline-nya. Saya bawa, daripada saudara mencatat, lebih baik saudara bisa mendengarkan lebih baik ya. Kalau mau mencatat. Mari buka bersama dengan saya Wahyu pasal yang Matius pasal 25 dulu. Matius 25 ayat yang ke-31. Tema Natal kita kali ini adalah Kings of Kings. Saudara, bolehkah saya tahu hamba-hamba Tuhan di Cilegon yang hadir hari ini? Ada Pak Alek, Pak Panjaitan, Pak Eko, ada lagi yang lain? Oke, Pak Paul. Kok Pak Paul nggak angkat tangan sih? Pak Engel, mana Pak Engel? Duduk depan dong Pak Engel. Sini depan Pak Engel sama Bu Sari. Oh, ngatur soal ya. Terima kasih. Ini juga hamba Tuhan yang rendah hati, harusnya duduk depan, tapi dia nolongin sound saya supaya bisa kedengeran. Puji Tuhan. Oke, sudah ketemu semua? Oke, kita membaca Matius pasal 25. Saudara, setiap Natal biasanya orang pasang palungan. Ini Pak Paul nggak ada palungannya. Itu mana? Oh, itu palungan. Ada palungan ya. Karena Yesus pernah datang ke dalam dunia ini karena dia ada di tengah dunia dan dia ada lahir di kandang Bethlehem. Tapi saudara tahukah nanti Yesus akan datang? Tapi dia datang tidak lagi di dalam palungan, tapi dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja.
Mari katakan bersama saya, Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Sekarang saya pengen supaya saudara punya gambaran ya, buka. Gimana nanti waktu Yesus datang? Matius 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Wow. Dia akan datang dalam apa, saudara? Kemuliaannya. Jadi dia akan datang bukan lagi nanti sebagai pribadi yang tidurnya atau tinggalnya di palungan atau di kandang. Dia hadir dalam kemuliaannya disertai dengan para malaikat. Wow. Dan dia akan bersemayam di tahta kemuliaan. Semoga jalan. Oh, jalan. Yesus akan datang sebagai Raja, tapi waktu dia datang dalam kemuliaannya diiringi dengan malaikat-malaikat. Dan semua orang, perhatikan ayat Wahyu pasal 1 ayat 5, dan berkuasa. Yesus itu Raja yang berkuasa atas semua raja di bumi. Wahyu pasal 1 ayat 5. Nah, di dalam Matius pasal 25, Matius mencatat kedatangan sang raja detail dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, saya pengen menggambarkan kepada saudara dan mempersiapkan saudara, sebab saudara siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Mari katakan bersama saya siap, atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang. Jadi lebih baik siap apa tidak siap? Siap. Sebab Matius pasal 25 dikatakan hal kerajaan surga itu seperti 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-lakinya. Jadi nanti waktu Yesus datang kedua, bukan hanya Maria dan Yusuf yang menyambut kedatangannya, tetapi yang hebat adalah nanti yang menyambut itu semua. Katakan bersama saya, semua. Kurang keras, semua. Termasuk orang Cilegon akan menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Dia akan menyongsong mempelai. Sekarang saya ingin menolong saudara membaca pelan-pelan bagaimana kedatangan Tuhan sebagai Raja dan bagaimana saudara dan saya harus persiapan. Mari buka ya bersama-sama dalam Matius pasal 25. Seluruh Matius pasal 25 itu bercerita tentang persiapan menjelang kedatangan Raja di atas segala raja. Mari baca bersama dengan saya pelan-pelan mulai dari ayat yang pertama. Saya pengen supaya saudara membaca dengan berganti-gantian ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca kedua. Kenapa harus baca? Supaya tidak ngantuk ya. Karena kalau AC-nya dingin, terus kemudian udaranya enak, maka biasanya langsung Mari baca bersama dengan saya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Oke. Pertanyaan saya, apakah 10 gadis yang tadi, 10 gadis
5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Berarti ada 10 gadis. Saya tanya, 10 gadis itu apakah mereka semua menyongsong kedatangan atau menantikan kedatangan sang raja? Jawab yang keras. Ya. Berarti 10 dunia kira-kira kalau sekarang orang Kristen atau tidak? Saya tanya, 10 gadis tadi dibagi 2, 5 bodoh, 5 bijaksana. Saya tanya saudara, 5 gadis yang bodoh bawa pelita apa tidak? Bawa. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua apa tidak? Ya. Berarti kira-kira orang Kristen atau tidak? Coba yang bilang Kristen. Yang tidak. Yang bingung. Banyak juga yang bingung. Sekarang saya tanya ya, kira-kira kalau dia nggak Kristen menantikan kedatangan Yesus apa tidak? Ya nggak mungkin. Uang kita kebaktian aja diuyo-uyo. Kita kebaktian aja diusir-usir sama mereka. Tadi waktu saya ke belakang, orang menantikan antikris. Dia pikir antikris itu dari Eropa lah. Antikris itu ya sudah kelihatan sekarang. Siapa Pak? Ya itu. Dia yang nggak pernah menantikan Yesus. Namanya juga antikris. Berarti dia anti sama Kristus. Jadi 10 gadis ini, saya tanya saudara, 10 gadis ini kira-kira menurut saudara gadis atau lukisan dari jemaat Kristen atau tidak? Kristen. Jadi kira-kira seperti orang yang datang di kebaktian Natal ini. Saya tanya. Jadi kesimpulannya adalah gadis bodoh dan gadis bijaksana sama-sama bawa pelita. Artinya orang itu semua sama-sama menantikan Tuhan. Oke. Yang jadi masalah, kenapa ada yang disebut bodoh? Kenapa ada yang disebut bijaksana? Coba tanya kanan kirimu dulu. Kamu termasuk bijaksana atau yang bodoh? Tanya. Minumlah air HOB segar dari sumbernya. Khotbah tapi sambil promosi. Oke, sekarang pelan-pelan ya. Saya pengen orang Cilegon, kan ini jauh tempatnya. Saya pengen saudara-saudara persiapan. Jadi temanmu jawabnya gimana temannya? Gadis bodoh atau bijaksana? Jawabnya apa? Bijaksana. Bagus, mari kita lihat ya. Kita lihat. Saya tanya saudara, kalau seandainya semua bawa pelita, kalau seandainya Tuhan Yesus datangnya cepat, saya tanya, atau sang raja itu datangnya cepat, kira-kira ada yang bodoh atau tidak? Tidak. Coba saya jelaskan. Kalau Yesus datang dengan segera, si mempelai tadi, yang gadis yang bawa pelitanya tadi, kalau Yesus datang atau sang mempelai itu datang pada waktu dia bawa pelita, saya tanya saudara, kira-kira mereka ada yang bodoh atau tidak? Tidak ada, karena dia semua bawa pelita. Jadi permasalahannya apa Pak? Mari baca ayat berikutnya. Ayat 5 ya, saya baca. Saudara, ayat 6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, saudara baca dengan keras. 1, 2, 3.
waktu tengah malam memulai datang. Jadi kenapa sampai Matius menulis pengajaran ini? Karena si mempelainya tidak. Kenapa kau mempelainya? Karena mempelainya lama tidak datang. Kalau seandainya mempelai itu datang segera, dan waktu mempelai datang itu dia masih bawa pelita, saya percaya semua gadis tidak ada yang bodoh. Makanya Petrus berkata, Yohanes juga mencatat perkataan Tuhan. Yesus berkata, aku datang segera. Kenapa Yesus berkata aku datang segera? Supaya semua jemaat berjaga-jaga. Mari katakan bersama saya. Kenapa Yesus berkata datang segera? Yesus datang segera. Katakan bersama-sama saya. Yesus berkata datang segera. Yesus berkata datang segera. Supaya saya bisa berjaga-jaga. Jadi pesan Natal di tahun ini, Tuhan itu datang tidak seperti bayi. Dia akan datang yang tidak disadari banyak orang, bahwa dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia akan berkuasa atas seluruh bumi. Oke, jadi seandainya dia datang cepat, maka gadis itu tidak akan pernah ada yang namanya gadis bodoh. Jadi jemaat yang ada di Cilegon semuanya jadi jemaat bijaksana. Karena apa? Karena Yesus datang segera. Pertanyaan saya, apakah Yesus datang segera sekarang? Belum. Nah, disinilah persoalan yang datang. Ini persoalan masalah. Selama Yesus datang dan saudara masih berapi-api dengan Tuhan, maka saudara nggak ada persoalan. Tetapi ketika tengah tidur, saya tanya, mempelai yang wanita, mempelai yang wanita yang bijaksana tadi termasuk tidur apa tidak? Tidur. Semua tidur. Saudara dan saya akan punya aktiviti yang sama. Itu tanda kita istirahat. Dan ingat, Yesus datang. Ini Alkitab sudah mengajarkan. Yesus datang di tengah saudara yang tidak sangka. Berarti bukan waktu saudara lagi kebaktian. No. Yesus tidur, banyak orang yang tidak menyangka kedatangannya. Nah sekarang, Pak, kalau gitu masalah krusialnya apa? Masalah krusialnya karena Yesus tidak cepat-cepat datang. Yesus pengen datang segera dia. Cuman kenapa nggak datang? Dia ingin supaya makin banyak orang Cilegon yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Makanya dia tunda supaya dia bisa banyak menyelamatkan orang. Yang mengerti katakan. Makanya kalau saudara pengen Yesus cepat datang, saudara harus sering memberitakan Injil. Saudara harus banyak memenangkan jiwa. Sebab hanya gereja yang bisa mempercepat kedatangan dia kedua kali. Hanya saudara yang bisa membuat dia segera datang. Yang mengerti katakan amin. Nah di dalam Alkitab dijelaskan bahwa nanti ini Yesus yang bilang, dia ngajar. Nanti pada waktu ada masa krusial, saya ingin baca lanjutnya. Ketika Yesus tiba-tiba datang pada ayat yang ke-6, ayat 7 ya, baca bersama-sama dengan saya. Saya baca ayat 7, saudara 8. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Ayat 8. Lihat, gadis-gadis yang bodoh tadi minta karena habis minyaknya, pelitanya hampir padam.
Lalu kemudian dia minta kepada gadis-gadis bijaksana. Ini jawabnya ayat yang ke-9 ya, saya baca. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Sekarang lihat saya. Kalau sekarang ini akan ada masa di mana masa ini sangat krusial. Masa itu apa, Pak? Masa di mana waktu Tuhan Yesus datang, itu banyak yang pelitanya sudah mau padam, tidak punya minyak. Dan yang sangat ngeri, pada waktu dia minta kepada temannya bilang ini, tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan tidak cukup untuk aku. Jadi nanti Tuhan udah bilang ya, suami istri, kalau hari ini saudara minta tolong suami istri, saudara pasti ditolong suami istri. Tapi Alkitab tulis nanti satu saat, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Berarti kalau ini warning, ini tidak harus ya. Alkitab itu selalu memberi warning. Kira-kira prosentase yang bodoh dan yang bijaksana prosentasenya berapa persen? 50. Jadi kalau kebaktian hari ini, kalau menurut ayat ini warningnya, kalau saudara nggak dengar khotbah sungguh-sungguh dan melakukannya, jangan-jangan yang diangkat cuma berapa persen? Jadi perhatikan ini. Lalu suami, waktu suami orang tidur, dua tidur, suami istri tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Dua orang menggiling, dua orang kerja bareng-bareng menggiling batu kilangan. Tiba-tiba satu diangkat, satu ditinggal. Jadi waktu itu nanti, waktu kedatangan Tuhan, itu orang-orang minta tolong dong, tolong. Lu inget ya dulu di Cilegon, lu nebeng mobil gua, inget ya? Ingat gak lu pergi ke Cilegon dulu Natal kan lu nebeng gua, masa sekarang minta minyak aja gak boleh? Si yang punya minyak tidak. Suami minta sama minyak sama istrinya, mah please deh mah, minta minyak mah kan selama lu ada di dunia gua empanin terus mah, please minta minyak. Istrinya bilang ini peringatan loh, suami-suami kalau masuk gereja jangan bilang ini, Mi, tolong ya nitip doa sama Tuhan Yesus ya Mi ya. Tidak. Mi, ini tolong persembahannya ya Mi untuk Tuhan Yesus, tolong titip salam sama Tuhan Yesus. Nanti pada waktu sekarang saudara masih bisa nebeng ke gereja, nebeng bisa. Tapi pada waktu krusial nanti, suami waktu minta tolong istri atau istri minta tolong suami, maka si gadis bijaksana berkata tidak. Dan ini serius. Jadi kalau gitu, ini mumpung masih ada waktu, saya tidak tahu apakah besok Tuhan Yesus datang atau lusa, berikutnya lusa. Tetapi yang menyebabkan satu menjadi bodoh gara-gara tidak punya minyak. Sekarang ada yang bertanya kepada saya dan ada yang menjelaskan, Pak, minyak itu berbicara tentang apa sih? Ada yang tanya saya, dan kemudian para pendeta boleh saja memberi penafsiran. Ada yang bicara minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi yang satu penuh Roh Kudus, yang satu tidak penuh Roh Kudus. Oke. Pertanyaan saya, kalau saudara belajar hermeneutik, belajar menerjemahkan, tidak boleh menerjemahkan keluar dari firman. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau itu diterjemahkan Roh Kudus, minyak itu, saya tanya, apakah Roh Kudus bisa dijual belikan? Tidak. Jawab yang keras. Tidak. Padahal di dalam perikop tadi, kalau kamu nggak punya, habis kamu harus beli. Artinya ini pasti bukan Roh Kudus. Jadi minyak ini bukan ilustrasi tentang Roh Kudus, karena
Gadis yang bodoh tadi disuruh beli minyak. Jadi kalau gitu berbicara tentang apa Pak minyak itu? Nah, saya ingin merenungkan bersama dengan saudara yang biblical, ya, yang masuk akal, yang sesuai firman. Kalau gitu minyak itu berbicara tentang apa? Nomor satu, minyak itu berbicara nomor satu adalah ketahanan saudara dan ketekunan saudara untuk tetap menjadi terang. Karena minyak itu selalu urusannya dengan terang. Jadi Matius 5 ayat 14 berkata begini, kamu adalah terang dunia. Saudara bisa jadi terang dunia kalau saudara punya apa? Minyak. Jadi orang yang minyaknya penuh adalah orang yang tahan. Bilang sama saya, kurang keras. Kedua, tekun. Bilang sama saya, tekun. Jadi kalau kamu di tengah-tengah menantikan kedatangan Tuhan dan kamu tetap tahan sekalipun ada penderitaan, kamu tetap setia kepada Tuhan dan tekun mengiring Tuhan sampai Yesus datang, kamu adalah gadis yang bijaksana yang menantikan Tuhan akan segera datang kembali kedua. Yang mengerti katakan. Saudara jangan berkata gadis yang bodoh tidak jadi terang. Dia jadi terang, cuman dia tidak tahan. Dia jadi terang, namun dia tidak tekun. Ketekunan itu dalam bahasa Inggrisnya ada dua kata yang dipakai. Nomor satu namanya perseverance. Tapi ada kata yang kedua yang dipakai untuk menggambarkan ketekunan adalah long suffering. Jadi orang yang tekun dan tahan itu dalam bahasa Inggrisnya namanya long suffering. Dia tahan sekalipun menderita. Nah, saya berdoa. Sekarang saya tanya saudara. Kira-kira ada nggak ya orang yang Kristen tapi dalam penderitaan, ya, dalam tantangan, dalam penderitaan, kemudian akhirnya menyangkal Tuhan? Ada apa tidak? Hah? Saya tanya, ada nggak anak muda yang gara-gara pacaran dengan orang yang tidak seiman karena pacarnya ganteng, akhirnya meninggalkan Yesus? Ada apa tidak? Ada. Jadi dia minyaknya habis di tengah jalan karena dia tidak mampu bertahan. Coba saya tanya orang tua, coba orang tua yang anaknya sudah menuju mau cari pacar, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang anaknya sudah agak gedean, coba tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya tanya Bapak Ibu. Coba ya, katanya kalau anakmu perempuan, lalu didatangi dua laki-laki. Satu, dia ganteng dan kaya, tapi nggak kenal Yesus. Yang kedua, wajah pas-pasan, cinta Tuhan, hidupnya pas-pasan. Yang satu tadi ganteng, kaya, gak kenal Tuhan. Satu, muka pas-pasan. Ya pas-pasan itu kayak Pak Wiryo gitu lah. Muka pas-pasan. Saya bisa punya istri itu juga kasih karunia lah, masih laku lah, puji Tuhan. Muka pas-pasan, terus apa? Takut Tuhan, ya. Terus keuangannya pas-pasan. Saya mau tanya yang saudara yang sudah siap-siap terima mantu, mana? Pilih satu atau dua?
Enggak, saya mau tanya yang tadi angkat tangan, 1 atau 2? Coba yang tadi ya, yang angkat tangan tadi. Coba gini kalau pilihan 1, yang ini pilihan 2. Ayo coba yang angkat tangan tadi. Ada yang 1, ada yang 2. Itu lihat ada 2, ada yang 1. Ada yang 2, ada yang 1. Sekarang lihat saya. Saya nih ya, sering ditanya. Lalu dia bilang gini, Pak, saya pilih nomor 1. Kenapa? Pak, nanti Pak kalau dia kaya, saya akan bawa ke gereja Pak. Saya akan suruh ketemu sama Pak Yuda supaya dibaptis Pak, kan selesai. Masalahnya kalau kau bawa ke gereja, iya kalau mau, kalau nggak mau, kalau nggak mau apa? Wassalam. Begitu nggak mau, selesai sudah. Saya saran. Ini Yesus akan datang segera. Pilihlah yang pas-pasan mukanya. Keuangannya juga pas-pasan, tapi dia takut akan. Jadi pada waktu mau kawin, pas ada uang. Amin. Mau beli rumah, pas ada uang. Mau beli mobil, pas ada uang. Apa aja, pas ada. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Itulah jemaat yang ada di Cilegon, tetap setia sama Yesus sampai garis akhir. Kasih tahu kanan kiri, jangan mata duitan. Kasih tahu yang baik-baik ngomongnya, jangan apa? Mata kita. Mujizat terjadi. Luar biasa. Jadi pesan saya poin nomor 1, jangan mata duitan. Bu Flora tuh dulu waktu dia banyak pilihan, dia banyak pilihan, banyak yang ganteng-ganteng. Dia sebenarnya mau dikawinkan sama bule. Makanya waktu saya datang ke Ibu Flora ditolak 8 kali. Orang tuanya menolak saya karena Bu Flora harus dikawinkan sama bule. Yang datang bukan bule tapi Pak Le. Udah hitam, mukanya pas-pasan. Oh, bukannya minus. Makanya saya menghibur yang mukamu pas-pasan. Tapi selama kamu takut akan Tuhan, lakulah pokoknya. Saya menghibur saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Hagee. Dia berkata, we are indeed the light of the world, but only in our switch is turned on. Saudara dan saya ini tetap menjadi terang dunia kalau kamu selalu on. Ini lampu kalau saya matikan semua, di off, maka di sini gelap. Begitu saudara on, maka terus terang. Terang ada selama kamu on. Mari bilang sama saya, terang ada selama
Saya on. Tapi jangan 2 kali ya. On sekali aja, jangan on. Harus apa? On, jangan. Kristen tidak boleh on. Yang ngerti katakan. Oke. Nomor 1, ketahanan kita dan ketekunan kita menjadi terang menentukan saudara jadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Yang kedua, Pak, kalau gitu yang kedua, minyak ini bicara apa? Minyak itu bicara tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu tetap percaya kepada Tuhan dan berdiri teguh walaupun ada badai selama penantian. Jadi ada orang-orang yang pudar di tengah jalan dan akhirnya tidak setia kepada Tuhan, hilang. Tapi ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak tantangan, krisis. Saya kalau lihat ya, saya kalau ke Cilegon, pokoknya daerah Banten Barat ya, saya masih ingat dulu saya khotbah seperti ini jam 7 pagi. Wow, saudara, saya masih ingat di rumahnya Pak Yosef kalau tidak salah, Merak, di daerah Merak. Saya lagi khotbah jam 7 pagi, tiba-tiba saudara tengah khotbah dilemparin batu, duar. Karena Ethernetnya nggak PVC kayak ini kan Pak Power kan zaman modern. Zaman dulu begitu dilempar langsung datang langsung ke bawah. Terus kemudian yang punya rumah, Pak Pendeta, boleh nggak khotbahnya cepetan? Kenapa? Takut habis Pak genteng saya. Lalu saya selesai khotbah, saya minta Pak Yosef anaknya naik ke atas, berapa yang pecah? 2. Lalu saya bilang, saya kasih uang, kamu beli 20. Loh Pak, pecah 2 kenapa beli 20? Untuk 10 minggu khotbah. Pak Yosef beli 20 deh. Lalu dijajar, 2 diganti, masih ada 18. Jadi ada aman 9 kali khotbah lagi. Saudara tahu, saya bikin berikutnya khotbah lagi. Saya pikir dilempar batu lagi. Enggak. Saudara tahu dilemparin itu apa sih ya? Tai itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa? Tinja. Tinja katanya yang baik ya. Dilemparin tinja. Terus kemudian yang paling ujung sana itu teriak-teriak. Saya nggak tahu ini ada apa nih. Tapi aung sampai depan. Dan akhirnya saya tanya, Bu, Pak ada apa? Pak, cepetan khotbahnya, cepetan, kenapa? Bau. Waduh, nggak lama kemudian sampai depan mimbar. Ternyata saudara, tinja itu sudah, feses itu sudah ada di depannya, dilemparin ke gereja rumahnya Pak Yosef. Yang saya pikir jam 7 udah bisa bawa feses sebanyak itu, dia ngumpulinnya itu loh jam berapa dari? Saudara pernah nggak? Pak Paul pernah nggak dilemparin ke rumah tinja Pak? Belum pernah ya. Saudara di Banten ini, kalau saudara melayani Tuhan atau jadi orang Kristen dan saudara tidak tahan dan tidak punya iman sejati, sudah luntur, sudah hilang. Karena ini kota tidak mudah untuk saudara beribadah. Tapi hari ini saya melihat kalau saudara bisa beribadah hari ini adalah kemurahan Tuhan dan saudara punya iman yang sejati. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya saudara tetap setia seperti ini sampai Yesus datang. Pertanyaannya, waktu saya khotbah itu dilempari batu, besoknya berani datang nggak? Datang lagi mereka, punya iman yang sejati. Dilemparin feses. Kalau ini saya nggak kasih duit, kenapa? Karena hanya cukup menyeka dan
Tapi saudara tidak pernah berhenti kebaktian dan terus menerus kebaktian, dan akhirnya banyak gereja muncul di Banten Barat karena ada orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mengerti. Katakan amin. Dulu saya di Pandeglang baru bentuk Kersel, kelompok sel, dulu namanya FA, Family Altar, 10 orang aja. Apakah ada Pak Haris datang sini? Nggak ada. Saya lupa di rumah siapa. Saya lagi pegang gitar, jreng. Tiba-tiba kaca depannya itu dilempar batu, duar, pecah. Saya kaget. Kok ada orang berani ya? Kita sembahyang, dilempar batu. Orang yang punya rumahnya bilang, Pak Wiryo, tolong jangan ke tempat ini lagi ya Pak. Kenapa? Entek rumahku ini Pak. Jadi kalau saudara sampai hari ini tetap berani jadi orang Kristen, artinya saudara sudah punya iman yang sejati, yang menantikan kedatangan Tuhan kembali kedua, yang mengerti. Katakan amin. Bahkan Yesus sampai bilang, Lukas 18 ayat 8, waktu Yesus datang, masih adakah iman yang sejati di muka bumi ini? Masih ada nggak iman yang sejati muncul? Tuhan sampai tanya. Kenapa? Karena ada orang yang tengah-tengah jalan meninggalkan Tuhan. Saya tanya, kalau tadi jemaat, saya tanya, ada nggak pendeta karena di tengah-tengah aniaya dan akhirnya mundur dari pelayanan? Ada. Jadi orang yang punya iman yang sejati, ini mujizat terjadi lagi, mati. Saya mau saudara, oke. Jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi kalau mau imanmu kuat, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara mau perkasa, mau sehat, makan makanan jasmani, ya makan tiap hari. Kalau saudara mau sehat secara rohani, saudara harus makan setiap hari. Rick Warren dia berkata begini, the situation, bukan Rick Warren bisa? Ya. The situation that will scratch your faith most will be those times when life fall apart and God is nowhere to be found. Jadi iman yang sejati itu bisa muncul kadang-kadang Tuhan izinkan di situasi yang tidak enak. Situasi yang tidak enak itu membuat Tuhan scratch saudara punya iman. Dan kadang-kadang saudara bisa, imanmu bisa bertumbuh di saat kamu tidak menemukan ada Tuhan. Waktu saudara nggak rasa ada Tuhan, di waktu saudara tidak rasa ada Tuhan, disitulah iman saudara sedang di-stretch. Saya berdoa orang Cilegon, orang yang berani tetap cinta Tuhan sampai Yesus datang kali kedua. Yang terakhir, apa Pak artinya punya minyak? Saya mau cerita dulu, minyak dulu di Israel itu, dari mana Pak asalnya minyak? Minyak itu berasal dari biji zaitun, lalu diperas. Kalau saudara tahu perasnya, dia batu kilangan yang besar sekali, lalu dia digiles. Waktu dia digiles, buah zaitun itu baru bisa keluar minyaknya. Minyak yang pertama kali itu namanya minyak yang premium atau disebut virgin oil biasanya. Nah sekarang lihat saya. Jadi kalau orang itu butuh minyak keluar, maka dia harus rela di-press. Katakan bersama saya, press. Kalau gitu minyak itu bicara apa Pak? Bicara yang ketiga adalah karakter mempelai, karakter orang-orang Kristen yang dewasa. Ya. Jadi kalau begitu, yang ketiga, Kristen yang tahan banting adalah Kristen yang tetap punya minyak, adalah Kristen yang sudah sering diperas,
sering mengalami kesulitan dan kesusahan, justru minyaknya keluar. Makanya saudara jadi orang Kristen, kenapa diizinkan Tuhan saudara kok ada kesulitan, ada kesukaran? Tujuannya Tuhan supaya saudara bisa mengeluarkan apa saudara? Minyak. Jadi kalau di tengah kesusahan, saudara tidak perlu mengeluh. Di tengah kesulitan, saudara tidak usah putus asa. Karena justru di tengah kesusahan, Tuhan bisa menolong saudara mengeluarkan minyak dalam hidup saudara. Kalau gitu apa Pak yang keluar? Ini yang keluar. Saudara, kalau orang Israel nggak punya minyak, saya tanya, karakter itu terbentuk waktu yang lama atau cepat? Lama. Sama seperti orang nggak punya minyak di Israel, dia tidak bisa langsung dapat minyak. Dia harus tanam dulu. Makanya pada waktu orang yang gadis yang bodoh, waktu dia cari minyak, dia nggak dapat minyak. Karena minyak di kala itu saat itu very precious, sangat mahal. Karakter ilahi itu sangat diperlukan di saat penantian Tuhan seperti hari ini. Jadi saudara ya perhatikan, kalau pengen dapat minyak dia harus tanam pohon zaitun. Saya tanya, hari ini tanam apakah besok berbuah? Enggak. Dia mesti menanti, setelah itu keluar daun, setelah itu harus menanti baru keluar buah. Keluar buah ada harapan punya minyak. Makanya kalau saudara punya buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, maka saudara bisa meyakinkan dirimu, aku punya karakter ilahi. Di tengah buah, di tengah kesulitan, aku akan tetap berdiri. Ku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kataku bukan bertahan, karena Yesus selalu hidupku. Saya mau putarkan satu video. Video ini cerita tentang orang, dia pemain musik kita, tetapi dia pemain musik kita, tetapi dia dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas, lalu dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, tolong siapkan video Robin ya. Oke. Lalu kemudian dia sakit, saudara. Ketika dia sakit, dia cerita sama saya, Pak, saya kena ginjalnya. Sampai akhirnya ginjalnya dia itu parah, stadium 1, 2, 3, 4 supaya cepat, sampai stadium 4B dan dia harus cuci darah. Ketika dia cuci darah, dia bilang begini, Tuhan, aku pengen melakukan keinginan hatimu. Aku pengen pakailah hidupku dan kasih aku hidup. Lalu kemudian dia janji, kalau Tuhan kasih aku nyawa lagi, aku masih hidup. Orang kalau sudah cuci darah, biasanya harapannya cuma apa, saudara? Kalau orang udah cuci darah, biasanya tinggal tunggu apa? Hah? Dikubur. Mati. Kok dikubur? Mati aja belum, malah langsung dikubur. Mati. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku hidup lagi, kasih aku kesehatan, maka aku akan melakukan apa saja yang Tuhan ingin. Dan Tuhan kasih dia hidup, dan singkat cerita dia disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara, dia keluar dari Tangerang, justru dia mencari memberitakan Injilnya di mana? Di daerah ini, Cilegon, Bayak, Malimping, daerah-daerah yang super keras. Saya mau putarkan video ini, dia nggak cerita karena kepanjangan, cuman saya kasih prolog, saudara. Jadi dia udah gini, udah urat
malunya putus, urat takutnya putus, urat-urat matinya putus, urat-urat lain putus semua udah. Karena dia sudah diambang kematian. Lalu dia jadi terang, dari pelita. Saya mau supaya saudara belajar gini. Kalau bisa, jangan setelah cuci darah. Datang nggak ya Robin? Ada datang Robin? Pas nggak ada. Dia ada di sini, aminnya. Pelayanan dia. Tadi saya suruh datang supaya dia bisa bersaksi sama saudara, menolong saudara. Apakah media sudah siap? Oke, kita lihat ya. Kita lihat media kita. Saya berdoa supaya bisa nyala. Setelah saya berada di Jakarta ini, 2007 saya datang ke Jakarta. Akhirnya saya datang di WTC ini, saya mulai pelayanan. Udah dapat jadwal pelayanan di WTC di musik tahun 2007. Jadi waktu sama Pak Rio, saya waktu sampaikan visi tentang 7 pilar, dan Pak Rio bilang harus banyak menolong, memberkati influence, memberkati gereja untuk berdampak, dan saya tangkap. Nggak lama kemudian saya ketemu dengan es potong. Jadi pada saat saya ketemu dengan es potong ini, Tuhan bilang, kamu kerjakan. Iya, jadi pada saat itu ya saya ada suara yang berbicara, kamu kerjakan. Jadi seperti ada suara, ya udah saya kerjakan. Jadi waktu saya kerjakan itu, ya memang masih sedikit gengsi, masih berat Pak, karena saya harus dorong gerobak. Iya, dorong gerobak Pak. Jadi Tuhan bilang, kamu dorong gerobak itu. Kata Tuhan, iya Tuhan, gengsi dong Tuhan, biar saya nggak sanggup ini. Akhirnya Tuhan gerak, karena di pikiran saya lewat es potong ini, saya melihat es potong bukan lagi suatu es, tapi ini sebagai alat nanti untuk Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Dan Tuhan kasih pengertian, kamu harus dorong, harus kamu lakukan. Jadi waktu itu saya lihat banyaknya pengangguran Pak. Jadi saya pergilah sambil nyari-nyari, saya tanya yang pengangguran dari ibu-ibu, ada nggak saudaranya apa yang nganggur, saya tanya-tanya. Dan Tuhan bilang, kamu lebih banyak lagi. Akhirnya dari 1 berkembang jadi 7. Jadi saya kontrakin itu Pak. Akhirnya saya kontrakin mereka yang nggak punya tempat, saya kontrakin, saya buat gerobaknya. Dan itu Pak saya kerjakan juga dari hasil dari jualan saya, karena saya kan nggak punya uang Pak awalnya. Ya saya rasakan waktu saya jualan itu Pak, memang berkat luar biasa. Jadi setiap orang itu, setiap saya dorong, orang udah pernah datang pada beli. Itu yang membuat saya mulai lambat-lambat gengsi saya hilang. Akhirnya dari 1 cabang, tambah lagi cabang yang kedua. Baru Tuhan bilang lagi, lebih besar lagi. Karena Pak Irio selalu bilang, ini untuk menuntaskan kota. Akhirnya saya kerjakan lah ini sampai kita buka cabang, ada sampai 100 cabang Pak. Areanya ini sampai Banten, sampai seluruh tempat wisata, sampai ke Maliping, Bayang, sampai ke Pelabuhan Ratu, Bogor, Jakarta, dan sampai pada itu ke Jawa Tengah, Cilacap. Pada saat itu saya sekali kirim itu per 3 hari Pak ya. Saya pada saat itu omset sampai 100 juta. Yang Tuhan kasih rema, waktu saya kerjakan anak Tuhan itu tidak cukup hanya berdoa Pak. Jadi waktu Pak Widodo bilang visi itu, anak Tuhan itu harus masuk dalam 7 pilar. Dalam pilar bisnis harus jadi saksi. Jadi saya kerjakan Pak. Jadi karena dipuji Tuhan ini Tuhan kasih saya Tuhan buat gengsi lagi. Akhirnya saya rajin Pak. Saya dorong gerobak, saya ketemu orang demi orang terus. Jadi setiap kecamatan kota Pak, itu saya udah taruh di situ untuk menyedot uang di setiap kecamatan kota itu. Nah, itu Tuhan kasih pengertian sama saya. Ternyata kejadian kita dahsyat Pak. Lewat hal yang kecil saja di es potong ini, Tuhan bukakan bahwa anak Tuhan itu tidak akan ada kekurangan, dan apapun akan semuanya akan terlaksana, terencana. Tuhan sendiri akan memberkati, tapi kita harus mengerjakan. Alhamdulillah saya sudah bisa menuntaskan pengangguran, sudah bisa menghidupi anak istri saya, sudah bisa membangun rumah, sudah bisa menabung, bisa beribadah. Alhamdulillah semenjak saya bergabung di Sekolah Pelangi Today,
saya dapat membantu ekonomi keluarga saya dan saya dapat menabung. Jelas menurut potong keluarga saya bisa nafkahin anak istri, bisa ngasih makan, bisa nyekolahin, bisa nabung. Kalau sedikit ada hasilnya, bersyukurlah. Haleluya, ada peningkatan, lebih ada kemajuan dari yang pekerjaan sebelumnya. Saya bisa menabung, bisa membantu orang tua, bisa menyekolahkan adik-adik saya di kampung. Saya bisa membayar sekolah anak-anak saya, bisa punya tabungan. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang masih belum punya pekerjaan, ayo kita gabung dengan Potong Happy Day. Tidak ada salahnya mencoba, pasti berhasil. Semangat! Oke, supaya saya irit ya. Jadi dia punya hati, ketimbang saya mati, hidupku lebih baik berguna dan menjangkau banyak jiwa. Sekarang kalau saudara tadi lihat, ada yang alhamdulillah, alhamdulillah, ada yang haleluya. Yang saya tanya itu yang haleluya, itu dulu juga alhamdulillah Pak. Sekarang udah jadi haleluya. Kemarin ada sopir yang nganter box ke gerobak itu ke gereja untuk orang-orang yang susah-susah. Lalu dia cerita, ini sopirnya ini juga dulu alhamdulillah, sekarang hosana Pak. Jadi dia memenangkan jiwa-jiwa tanpa perkataan, dan mereka melihat bagaimana dia totalitas sampai bayar malimping. Dia sekarang memberitakan Injil, dan dengan sangat sederhana dia beritakan Injil, dan banyak orang percaya Tuhan lewat es potong. Saya mau, di mana dia punya pabrik di Cilegon ini, Bapak Ibu yang di Cilegon yang pengen nolongin orang, jadilah kayak dia punya kontrakan, satu kontrakan itu 7 orang dia, dan dia bisa nolong orang, tetap jadi terang, tetap jadi teladan, tetap memberitakan Injil. Dan yang luar biasa, dia omsetnya itu sekarang udah miliaran dari es potong aja. Padahal dia sudah hampir mati, cuci darah setiap hari. Kalau bukan karena Tuhan. Saya putarkan lagi satu video untuk saudara bisa tahu. Saya beritahu kepada anak-anak saya, kalau kamu masih hidup, gunakan waktu hidupmu untuk menolong banyak orang, supaya terangmu tetap menyala. Karena selama kamu hidup dan kamu terang menyala, itu minyakmu berarti banyak. Tapi kalau kamu hidup dan tidak berbuah, tidak pernah menolong orang, tidak pernah menjadi terang bagi orang lain, jangan-jangan minyakmu sudah habis. Saya putarkan satu video lagi. Media siap? Oke, thank you. UMKM Ministry, sebuah pelayanan dari GBI BTC di bawah naungan Salt and Light Community, telah berulang kali mengadakan berbagai kegiatan pembekalan seperti seminar sosial media marketing, seminar entrepreneurship, serta pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis. Namun, di akhir 2025 ini, UMKM Ministry melangkah lebih jauh. Tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga langsung bergerak, memberikan contoh nyata dengan membangun sebuah UMKM baru, usaha kopi keliling yang diberi nama Kopi Jalan-Jalan. Jadi awal dari Kopi Jalan-Jalan ini dimulai dari sebuah hobi untuk meracik kopi di rumah, kemudian berlanjut meracik kopi untuk teman-teman istri saya yang suka hadir atau ketemuan dengan teman-teman Salt and Light Community. Dari situ kemudian berlanjutlah racikan-racikan ini menjadi sesuatu yang mungkin jadi terpikir oleh teman-teman untuk dibawa menjadi sebuah unit bisnis sendiri atau melalui UMKM. Jadi kita coba buatkan satu kopi yang bisa terjangkau bagi semua kalangan. Iya, Kopi Jalan-Jalan ini kami lakukan seperti kopi keliling, pakai sepeda gerobak yang menggunakan sepeda, dan itu bisa ditemui di mana aja. Jadi kita bisa ngopi di mana saja. Melalui wadah UMKM Ministry, perjalanan ini akhirnya menemukan rumahnya.
ini bukan sekedar unit bisnis, tapi ini adalah sebuah pelayanan. Visi kami besar, itu memberikan peluang dan kesempatan bagi orang-orang yang membutuhkan. UMKM Ministry membuka 2 skema keterlibatan bagi jemaat dan masyarakat, reseller dan investor. Sebagai reseller, peserta cukup membeli paket kopi dengan harga khusus, misalnya 100 cup, lalu menjualnya keliling. Setelah habis, mereka dapat mengambil stok kembali di stokis dan memperoleh keuntungan dari setiap penjualan. Sebagai investor, seseorang dapat membeli gerobak atau perlengkapan berjualan, kemudian menunjuk operator yang menjalankannya. Kopi tetap disuplai dari UMKM Ministry untuk menjaga kualitas rasa yang konsisten. Ya, sebagaimana tujuan dari UMKM itu sendiri adalah untuk membangun perekonomian keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi yang kurang baik ini. Kami berharap UMKM ini bisa membangkitkan ekonomi setiap pribadi atau keluarga yang ingin menjalankan ini. Tujuannya adalah itu. Selama kita berjalan bersamanya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mari bangkit, bekerja, dan percaya. Karena pemulihan dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Kopi jalan-jalan. Tepuk tangan dong. Jadi saudara, saya berdoa supaya kebenaran malam ini menolong saudara. Tuhan bukan Tuhan yang memperingatkan kita, tapi itu belum tentu terjadi. 50% kalau saudara semua bangkit, bisa saja tidak 50% yang bijaksana. Siapa tahu semua bijaksana. Kalau saudara punya hati, banyak orang susah di sekitar aku. Saudara bisa konekkan dengan itu ya, kopi yang tadi itu bisa jadi investor, bisa jadi langsung pegang gerobaknya, bisa jadi karyawannya. Saudara bisa punya sendiri dan saudara bisa cari karyawan sendiri, untungnya dibagi. Banyak cara kita bisa menolong orang selama saudara mau bertahan dalam kesulitan, tetap bertahan. Mari kita bangkit bersama-sama. Yesus kau kebenaran, Dia menyelamatkanku, memberikanku hidup. Benar Tuhan, tetap menyembah. Jagai umat-Mu, pelihara umat-Mu selama ku hidup. Dunia tak bisa biar keyboard nyanyikan lagu ini semua dalam sikap berdoa. Kalau saja Tuhan Yesus datang segera, maka tidak ada gadis yang bodoh. Perhatikan. Tapi Yesus sabar
untuk menunggu semua orang boleh percaya kepada dia. Baru dia datang. Saudara dan saya ini ada di tempat krusial seperti ini. Saudara tidak tahu dan saya tidak tahu kapan datang. Tapi pertanyaannya malam ini, apakah kamu masih punya minyak? Apakah hidupmu masih menyala? Apakah kamu masih jadi terang di tengah kegelapan? Apa jangan-jangan kamu masih jadi Kristen tapi sudah hampir tidak tahan? Tapi malam hari ini Tuhan ingin supaya semua saudara yang ada di tempat ini jujur dengan Tuhan. Kalau saudara seperti gadis yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia habis minyaknya. Sebenarnya kalau Yesus datang awal, tidak mungkin habis, dia tidak ada jadi gadis bodoh. Saya pengen berdoa, mungkin minyakmu habis hari ini, tapi kamu jujur dengan Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Seperti Robin, dia kembali kepada Tuhan dan menyala-nyala. Berapa banyak saudara hari ini berkata, Tuhan, aku seperti gadis yang bodoh, tapi aku tahu hari ini aku harus bangkit. Kalau itu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau ngiring Tuhan sekalipun ada hambatan. Aku mau tetap setia sekalipun ada kesulitan. Dan pakai hidupku jadi terang. Tuhan, aku berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat, aku minta Tuhan pegang tangan mereka. Dan biarlah ini hanya warning, ini hanya peringatan saja. Tapi aku percaya mereka pulang dengan semangat yang baru. Mereka pulang tidak main-main lagi, tapi mereka berkata, aku mau bangkit dan aku mau hidup bersama Tuhan. Berikan ketahanan Tuhan, beri mereka kekuatan yang ekstra, supaya semua kami punya karakter seperti Kristus, dan kami bisa terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Beri kami tahan, sekalipun dunia menarik kami, tapi Tuhan tak bisa, karena ada Tuhan dalam hidup kami. Sambil angkat tangan lu bilang, kalau aku hidup, kalau aku hidup,